Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam pagi Pak. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Protokol kesehatannya tetap dilakukan. Protokol kesehatannya 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak. Yang satunya apa, Pak Niko? Satunya banyak makan Pak. Oh, banyak makan ya. Makanya agak gemuk ini si Niko ini. Oke, dipimpin dulu si Niko, pimpin doa dulu agar nanti proses pembelajaran kita lebih diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, semuanya berdoa dimulai. Selesai. Oke, setelah kita berdoa, hari ini kita akan belajar tentang web ya. Hari ini kita akan belajar tentang web untuk modul dan bahan ajar. Nanti bisa dibuka di grup WA masing-masing. Sudah saya share ya, saya share di masing-masing grup di kelasnya. Dicek. Ini akan saya sharekan materi ajarnya. Pemformatan tentang web ya, tentang aplikasi web. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan semua peserta didik bisa memahami tentang apa itu yang namanya website itu apa, seperti apa. Ya. Website itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kemudian nanti kita bisa melakukan praktek. Jadi anak SMK itu kalau bisa dalam 1 hari ketika kita masuk di sekolah, kita paham, kita tahu, kita bisa sesuatu. Jadi harus paham dan harus ngerti hari ini tuh kita dapat apa. Hari ini kita bisa apa, ya. Nah, untuk hari ini kita harus bisa atau harus mampu mengetahui tentang web, ya, tentang web, tentang konsep dasar teknologinya seperti apa, kemudian standar teknologi, konsep dasar web, cara kerja web, kemudian yang terakhir nanti aplikasi web. Nah, nanti kita praktek bagaimana cara menginstal aplikasi web server. Mungkin dari anak-anakku semua yang saya cintai ya, kayaknya senyumnya pada manis-manis ini ya. Untuk web, ada yang tahu? Mungkin bisa memberi gambaran kawan-kawannya udah pernah dengar tentang web? Ya, Pak Wahyu? Si Wahyu? Webnya itu yang facebook.com itu web itu. Oh ya, itu salah satu website. Salah satu website, itu website jejaring sosial. Pak Nurmanto, saya itu suka main game, Pak Nurmanto. Oh, beda. Gamenya tapi yang online. Beda bagus. Kalau game itu salah satu program aplikasi gaming ya, bukan masuk di dalam website. Kecuali game-game yang ada di web seperti Gamesco ID itu baru, game di Facebook itu baru salah satu teknologi game berbasis website. Ya. Oh, gitu. Oke ya. Ada lagi mungkin yang lain yang tahu tentang website? Game online ya Pak ya? Ya, kalau game online itu game sebuah game, aplikasi game yang berbasis website. Nah, ini yang kita bahas adalah websitenya, bukan berbasis, bukan berbentuk game dan lain sebagainya, tapi membuat web. Nah, dasarnya apa? Ini yang akan kita pelajari. Jadi hari ini kita harus ngerti tuh, karena kita tiap hari kan buka website ya, buka website berita, buka website ini. Gimana sih kerjanya? Apa sih di dalam website itu ada ilmu apa? Oke, ada lagi yang mau menyampaikan tentang web? Enggak ya, kita lanjut. Kalau enggak ada, yang pertama konsep dasar. Nah, konsep dasar itu ada istilah WWW atau World Wide Web.
World Wide Web itu merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer terhubung ke internet yang dapat memudahkan pengguna komputer. Terkadang kita itu salah pemahaman, gitu loh. Salah pemahaman gimana? Salah pemahaman tentang World Wide Web. Padahal World Wide Web itu adalah dasarnya atau layanannya, gitu loh. Layanan yang dapat kita pakai dalam komputer. Oke, ngerti ya tentang World Wide Web ya? Nah, makanya di dalam sebuah situs web di awal ada tulisan www.facebook.com seperti apa yang dikatakan Pak Wahyu tadi. Oke, kita kembali lagi standar teknologinya. Nah, sebelum kita membuat web itu harus paham ya, harus paham di dalam website itu ada layernya, ada struktur layer yang umum ada 3 ya, ada struktur layernya, ada struktural, yang kedua ada presentasinya, yang ketiga ada behavior. Apa itu struktural? Struktural itu struktur di dalam web ya, ada XML-nya atau XHTML-nya atau seperti apa. Kemudian di dalam presentationnya itu tampilannya. Nah, tampilan di dalam website ini yang digunakan adalah CSS. Nah, nanti kita bahas ke sana. Namanya Cascading Style Sheet ya. Kalau untuk behavior itu masalah penggunaan bahasa. Nanti ada yang namanya PHP, ada yang namanya HTML, ada yang namanya JavaScript dan lain-lain. Nanti kita pelajari. Ini pemahaman aja bahwasanya kita tahu dalam website itu ada strukturnya, ya, ada layer, ada lapisan. Oke ya, paham ya? Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Pak. Kalau ada yang ditanyakan langsung bertanya saja. Jadi nanti jangan, kita komunikatif aja. Ketika nanti anak-anakku semua ini nggak paham, tanya ke Bapak. Nanti akan Bapak bantu jelaskan ulang. Biar nggak kerja 2 kali Bapak, ya. Oke, kemudian konsep dasar. Nah, ini konsep dasar sebuah pemrograman web. Web itu diambil dari 2 suku kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman artinya adalah proses atau cara membuat program. Jadi jangan salah arti. Karena pemrograman ini bisa ada pemrograman web, ada pemrograman desktop, ada pemrograman mobile. Nah, pemrograman itu cara atau membuatnya. Kalau web adalah jaringan komputer yang terdiri atas kumpulan situs di internet. Nah, yang menawarkan atau menampilkan teks, grafik, ya contohnya tadi kayak facebook.com, detik.com, kompas.com itu masuk di dalam website. Oke, kita lanjut. Nah, halaman web itu merupakan file teks murni yang berisi sintak HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan di internet browser. Nah, apa itu browser? Ada yang tahu browser? Pak Nur Rahman? Si Nur Rahman browser tahu? Jangan tidur, malah tidur. Tahu, Pak. Nah, apa browser? Browser itu yang bagian atas komputer yang ditulisin untuk mencari itu loh, Pak. Itu browser. Oh ya, berarti browser itu software yang digunakan untuk pencarian. Nah, browse itu mencari, ya. Kalau dulu saya belajar sama guru bahasa Inggris ya, kalau kata kerja, gimana Pak? Gimana Niko? Saya ulangi ya, browser itu kalau dulu kata guru bahasa Inggris saya, kalau sebuah browse ditambah ER itu Google adalah ya, alat. Pak. Gimana? Google browser. Oh, beda. Nanti saya jelaskan nanti ya. Nanti saya jelaskan. Tunggu, sabar, nanti saya jelaskan. Browser itu adalah alat pencarian. Nah, ini kadang-kadang anak-anak miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Salah pemahaman. Salah pemahaman dalam menerjemahkan. Tidak bisa membedakan mana yang search engine, mana yang browser. Nah, kalau browser itu alat pencarian. Kalau search engine itu alat pencari.
Ya, oke, sampai sini paham? Nah, ini step berikutnya saya jelaskan. Nah, nanti pada mana ya? Oh, masih nanti. Nanti saya jelaskan tentang browser, nanti saya jelaskan lebih detail ya. Oke, sekarang Gimana Pak Nurmanto? gimana, Gus? Gimana, Gus? Gini Pak, kalau browser itu alat untuk mencari Pak ya. Ya, betul. Kalau saya mencari file di komputer saya Hmm. lupa tempat di mana Pak. Itu bisa Oh, pakai browser Pak. beda. Kalau browser ini aplikasi, Pak Agus. Dia aplikasi yang ditanamkan di dalam operating system. Nah, nanti kalian kan sudah belajar nih di kelas 10 tentang sistem operasi, ya. Nah, kalau browser ini aplikasi. Nah, kalau kita kebingungan nyari file yang di komputer, itu bisa pakai di Explore, Windows Explore, di search aja. Apa file, nama filenya. Itu beda. Kalau browser itu alat pencarian, tapi khusus untuk mencari sesuatu di internet. Nah, gitu. Oke? Oh, iya, iya. Paham ya? Paham Pak. Paham Terima ya? kasih, Pak. Oke, lanjut. Nah, konsep dasarnya sebuah website itu ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama website dinamis, yang kedua statis. Apa toh dinamis itu? Dinamis itu adalah sebuah website yang kontennya selalu berubah-ubah, isinya berubah-ubah. Kalau web statis itu isinya tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah. Contohnya kalau yang berubah-ubah itu website berita, website portal berita, atau mungkin website diskusi, ya. Nah, kalau yang statis, profil perusahaan, halamannya tetap. Contohnya, nanti kalau ada koneksi internet, atau mungkin HP-nya itu punya paket data, dibuka bca.co.id contohnya. Nah, itu statis, halamannya gitu-gitu terus. Karena apa? Dia tidak berubah-ubah isinya. Tapi ketika kalian buka kompas.com, merdeka.com, detik.com, isinya selalu berubah-ubah. Itu namanya website dinamis. Kalau statis, tetap. Oke? Paham ya? Ini konsepnya. Pak, Ya, mau nanya Pak, kalau saya kan punya blog itu Pak, blog itu statis apa dinamis kira-kira Pak? kalau blog itu namanya personal blog, Pak. Masuknya personal website. Nah, di sini nih. Personal website. Personal website itu bisa dimasukkan dalam blog. Masuknya dalam jenis website dinamis. Isinya kan bisa dirubah-rubah. Sampai tambahin artikel, gitu. Sampai tambahin berita apa, isi apa. Nah, di sini nih masuknya nih. Jenis-jenis website ya, Rianto. Berarti kan di sini. Jenis-jenis website berdasarkan tujuan. Nah, ada website personal, ada corporate perusahaan, website perusahaan, ada forum, ada portal, ada e-commerce. Si Reja, coba kasih saya contoh, kasih Bapak contoh tentang website forum website. Pernah enggak browsing-browsing tentang forum website? Kasih saya contoh. Kaskus misalnya Pak. Oh ya, Kaskus. Terus ada lagi nggak? Si Muhammad? Si Muhammad malah tidur. Lihat. Muhammad, mana Muhammad? Nggak tahu Pak. Coba website portal website itu seperti apa? Contohnya. Website sekolah Pak. Nah, website sekolah ya. Mungkin SMK 2 Terbanggi atau SMK 2 Padang.sch.id. Nah, itu ya. Kalau e-commerce itu website jual beli. Contohnya Tokopedia yang sekarang lagi rame, kemudian ada Shopee dan lain sebagainya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kemudian, nah ini cara kerja. Jadi website itu bisa dibuka sama kita. Ada cara kerjanya. Syaratnya apa? Syaratnya ini kita contohkan sebagai user ya, pengguna. Harus memiliki yang namanya browser. Browser itu yang tadi, alat pencarian. Pencarian ini harus terhubung dengan internet. Ya. Nah, internet ini kita hubungkan namanya dengan domain. Domain itu namanya.
Contohnya www.facebook.com, www.reza.com, misal kalau si Reza ini punya website ya, atau www.nurrohman.com. Kalau yang website viral itu kan Ar-Rahman ya. Domainnya diketikkan di dalam browser. Nah, dia manggil di dalam web server ini, ada nggak domain ini? Ya. Ada nggak? Kalau ada, dia akan menampilkan, memanggil di sisi server side, database, dan client side-nya di dalam browser, ditampilkan ke dalam user. Jadi kita tahu nih, sebelum kita membuat halaman web itu tahu kerjanya website itu seperti apa toh, gitu loh. Nanti kalau mau dicontohkan atau tidak? Mau dicontohkan tidak nih? Kalau contohkan, saya contohkan. Saya keluar dulu ke presentasi. Mau. Nah, saya Mau contohkan. Pak, mau dong Pak. Nah, saya contohkan ya. Nah, saya contohkan semisal kita buka detik.com. Nah, ini tampil. Dia menghubungkan ke server dulu. Ini harus terhubung dengan internet. Kalau nggak terhubung dengan internet, akan ada error tampilannya. Atau mungkin kalau alamat domain ini tidak ada, semisal detikolah.com gitu ya. Nah, ini nggak ada domain ini. Dia tidak akan tampil. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Kita lanjut. Mau, Pak. Mau. Nah, cara kerja websitenya nih, ada istilah hosting. Hosting itu apa toh? Jasa layanan internet. Nah, tadi ada domain, ada hosting. Hosting itu macam-macamnya, ada share host, VPS, dedicate, collab. Ini anak-anak cukup tahu aja. Ya, nanti akan dijelaskan lagi di KD berikutnya. Ini hanya sebagai wawasan. Biar nanti kalau ketemu istilah ini, tahu. Gitu ya. Nah, ada namanya domain. Struktur domain type level domain. Apa itu DNS? Distribute database system. Ya. Kok ada .com, ada edu, ada org, ada net, ada gov, ya. Itu merupakan salah satu domain, top level domain. Ya. .com itu untuk apa? .com itu komersil. Jadi kalau ada nikolassaputra.com, nah itu domain. Berarti komersil. Kalau smkpadang.edu, nah itu berarti sekolahan. Kalau org berarti organisasi. Nah, ini untuk membedakan, untuk memilah-milah agar kita mudah membedakan dan menentukan ini website apa toh? Apakah komersil, apakah edu. Nah, Pak, saya pernah lihat yang SCHID, CoID, apa lagi ya, ORID. Nah, itu adalah domain name system untuk khusus negara Indonesia. Belakangnya ada ID-nya. Kalau SCHID untuk School Indonesia, kalau ORID ya organisasi Indonesia. Oke, paham ya? Nah, ini yang ditanyakan sama si Rianto tadi, ada blog. Blog itu salah satunya Blogspot, WordPress, Co atau CC. Itu domain juga, tapi domain gratis atau free domain. Kita dibebaskan bisa buat. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Di sini ada namanya istilah macam-macam web browser. Nah, ini nanti kita praktik. Prakteknya adalah gimana caranya nginstal web server. Slide tadi ya, belum saya jelaskan tentang web browser ya. Macam-macamnya ya. Mana macam-macam web browser? Oh, ini. Macam-macam web browser. Nih biar nggak salah paham dulu. Ketinggalan ini. Web browser ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada Google Chrome. Nah, browser itu tadi kan alat pencarian. Si Reja mungkin bisa menambahkan yang lain mungkin. Tahu. Selain 3 ini ada yang lain?
apa ya Pak? Yang bawaan dari Windows Pak. Oh iya, apa? Ayo. Apa itu namanya? Internet Explorer Pak. Internet Explorer mungkin. Betul, Rianto. Internet Explorer Iya. itu juga salah satu macam-macam aplikasi browser. Nah, sekarang apa bedanya dengan search engine atau mesin pencari? Coba si Agus. Agus ada Agus? Pak, saya ketiduran, Pak. Malah Saya Pak, tidur. Ren. Oh, tuh si Wahyu. Yu, apa Yu? Search engine itu apa Yu? Kayaknya search engine itu yang buat nyari itulah. Nyari berita apa nyari itu lah. Nah, ya betul. Search engine itu adalah mesin pencarian. Nama search itu kan cari, engine itu mesin. Berarti mesin pencarian. Contohnya apa? Biasanya Wahyu pakai apa? Nyarinya pakai apa? Oke. Apa yang? Wah, ini saya malah lupa ini. Google ya, google.com ya. Oh iya itu. Nah, pakai google.com. Favorit itu. Google.com itu salah satu mesin pencari. Jangan sampai anak-anak salah persepsi atau miskonsepsi dalam penjelasan antara browser dan mesin pencari. Ya, kalau mesin pencari itu adalah google.com, yahoo.com, bing.com dan lain-lainnya. Nanti di browsing ya, nanti di browsing dicari apa toh? Macam-macam. Nah, kata kuncinya macam-macam mesin pencarian. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Nah, web server. Konsep aplikasi web server. Setelah kita tahu, setelah kita paham tentang aplikasi web, web itu tadi kan ditanamkan di dalam server ya, di sini. Nah, ini ditanamkan semua file web itu ditampilkan di dalam web server. Ya kan? Nah, kita belajar di sisi web server karena kita ini nanti akan membuat sebuah halaman web. Jadi kita harus paham dulu tentang web server. Server itu apa toh? Nah, saya tanya dulu ini sama Nur Rohman. Apa, Nur? Server itu apa? Nggak tahu Pak. Wah, gimana? Coba cari. Mau HP-nya bagus buat ngegame aja kok. Wah, ini kebanyakan main game jelas ini. Ya Pak. Server Server pusat ya. pusat. Nah, kalau web server gimana? Berarti? Pusat web Pak. Nah, pusat webnya. Berarti web server ini kita nanti akan dituntut atau disimpan semua file webnya di dalam web server ini. Gitu. Tuh dengerin nih, Nur ya. Dari Nur. Nah, jangan kebanyakan main game ya. Boleh main game tapi tahu waktu. Lagi browsing Pak tentang web server saya buka. Oh ya, bagus. Gitu loh, HP-nya dimanfaatkan dengan baik ya. Bapak nggak ngelarang kalian ngegame, boleh ngegame tapi tahu waktu ya. Nanti di sekolah cuma tidur karena kebanyakan ngegame. Kalau dijelasin nggak paham. Ya. Nah, setelah ini kita akan praktek install. Ini ada yang ditanyakan nggak di sini? Apa saya jelaskan satu-satu? Pak, kalau HTML apa Pak? Nah, kalau HTML itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman, nanti setelah ini setelah ini kita akan belajar tentang HTML. Kita belajar dulu servernya, habis itu nanti kita belajar membuat webnya. Kalau ujuk-ujuk itu apa ya bahasa Indonesianya? Tiba-tiba kita belajar HTML tanpa paham tentang konsep web server, nah nanti salah persepsi lagi, kita bingung lagi. Belajar itu harus ada urutannya. Nanti sekalian dibuka KD-KD-nya ya. Bapak tadi sudah share ya KD untuk semester ini. Semester ini kita belajar apa aja, tentang apa aja. Pak, kalau ANBK kita kemarin itu apa tuh Pak? Kalau ANBK kemarin itu pakai namanya aplikasi web juga, cuman dia sudah terkonversi sebuah aplikasi, namanya apa? Aplikasinya
Ada yang tahu? Jadi, Ayo, apa aplikasinya? Aplikasi ujian berbasis exam bro. online. Exam browser. Nah, menggunakan exam browser dan lain sebagainya ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Izin nanya Pak, Mm-mm. izin nanya Pak, saya kan suka buka Facebook Pak ya. Ya. Suka bikin status itu Pak. Mm-mm. Kadang kegiatan juga di foto upload di Facebook Pak. Mm. Itu saya nyimpen fotonya itu adanya di mana itu Pak? Nah, gini, di dalam sebuah internet ya, di internet, namanya internet itu kan luas ya, seluruh dunia. Nah, server ini, isi Facebook kan punya server. Semua website itu punya server. Facebook, Detik, Passpus, Instagram, Twitter itu punya server semua. Ya, disimpan di dalam servernya situs masing-masing. Nah, kalau si Facebook ini kan karena dia miliknya siapa? Ada yang tahu Facebook ini miliknya siapa? Zuckerberg, Pak. Nah, weh, Zuckerberg. Mak, Saya juga punya Facebook Pak. Zuckerberg. si pembuat Facebooknya, bukan personal Facebookmu. Oh, Mark Zuckerberg. Nah, ini kan di USA. Nah, server itu ada di sana. Servernya Facebook. Nah, kalau di Indonesia kayak detik.com itu di Indonesia. Itu letaknya kalau nanti waktu PKL Bapak ajak main ke sana di gedung cyber lantai 4 atau lantai 5 di Jakarta. Kalau di Jogja ada juga. Nah, sekarang ini kampus-kampus sudah mulai punya server sendiri. Ya kapan-kapan lah nanti waktu PKL ya, kelas 11 ini nanti di semester genap, nanti Bapak ajak main di perusahaan ya. Kita lihat nih mana yang ini servernya Detik ya. Pak, kita praktek kapan, Pak? Setelah ini setelah ini Oh, iya, nanti Pak. kita diskusikan ya. Nanti buat kelompok kita diskusikan. Nah, kemudian nanti praktek menginstal yang namanya aplikasi paket server. Salah satunya exam. Ya, kan jobsheet sudah saya bagikan. Sudah, Coba Pak. dibuka. Jobsheetnya sudah dibagikan belum? Sudah dibuka belum? Baru di-download, Pak. Oh ya. Nah, sekarang anak-anak ya, sini kok pimpin kok. Kelompok ya, 3 orang ya. Nanti untuk diskusi sambil mengamati praktek cara menginstal aplikasi exam. Caranya gimana, Pak? Caranya bisa dibuka di modul ya, kemudian dipraktekkan langkah-langkahnya. Nanti ditulis di situ pada lembar observasi. Yang nggak bisa bagian mana, kesulitannya di bagian mana, kelemahannya di bagian mana. Gitu ya. Saya kasih waktu untuk diskusi 10 menit, sekalian praktek menginstal aplikasi web server. Ada yang tanya, Pak, lah master aplikasinya di mana? Di komputermu, dicek masing-masing itu yang Bapak sudah siapkan. Di data D, ya, master aplikasi. Di situ Bapak sudah siapkan. Kalau nanti nggak ada, kalau pengen install di laptop kalian masing-masing, bisa download. Link downloadnya sudah Bapak kasih di modul. Ya, di lembar job sheet. Oke? saya tuh takut Pak kalau install itu Pak, takut rusak Pak. Takut rusak kalau salah langkah itu gimana Pak? Ini kok, anak SMK itu jangan punya takut ya. Jangan punya rasa takut. Kalian kalau pengen bisa harus berani dulu. Lah belum apa-apa, udah belum takut ya nggak bakal bisa. Ibarat anak kok. Nanti kamu rusak tak betulin kok, aku bisa loh. Alah, kalau rusak nanti sekolah suruh beli lagi. Ya, ngomong sekolah duitnya banyak kok. Gini loh, namanya belajar itu kayak anak kecil mau jalan itu. Sampai perhatikan. Semua anak kecil itu di lututnya pasti hitam. Ayo, tanya si Wahyu. Ya nggak yuk, lututmu hitam nggak yuk? Hitam nggak? Atau mungkin Reza nih yang cantik sendiri, lututnya hitam nggak? Hitam pasti. Karena apa? Ketika dia belajar berjalan, dia jatuh. Tapi bangun lagi. Gitu loh. Jalan lagi, jatuh terus, bangun lagi. Dan itu ada prosesnya biar dia bisa berjalan, gitu loh. Ya. Jadi namanya belajar jangan pantang menyerah, jangan takut. Lah kamu kalau jatuh, ya toh, belajar jalan jatuh, terus takut. Nggak berani belajar jalan lagi. Nggak bisa jalan kamu.
Gitu ya? Nah, Jadi jangan takut Pak ya. ya iya no, jangan takut rusak. Nanti kalau rusak bapaknya benerin. Kalau rusak saya nggak bisa benerin soalnya Pak. Nanti bapak ajarin cara benerinnya. Kalau nanti rusak parah, kalau nggak bisa dibenerin nanti minta lagi sama kepala sekolah komputernya yang baru. Ya, jangan takut. Nah, itu. Pak, file setupnya kok nggak ada Pak ini Pak? Gimana? Kurang lengkap apa gimana ya Pak? Apanya? File setupnya nggak ada. Ah, kalau nggak ada, nih sini minta Yang bawa setupnya flash loh disk. Pak, setup. Punya flash disk nggak? Nah itu nggak ada. Punya flash disk nggak? Nggak pasti siapa ya? Ya, bawa flash disk sini. Saya Iya, Pak. kopikan filenya. Pakai Ya. aja lah Pak. Yang lainnya pakai. Ya. Ya Pak. Nanti saya kasihin. Ayo yang lain. Sambil diskusi. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Ada Pak, permasalahan yang ini korup Pak. korup. Yang ini korup Pak. Oh, yaudah nanti Iya. saya downloadin lagi Pak ya. Yanto nanti Itu saya kali Pak downloadin kalau lagi korup nanti. Pak. Oh iya. Sri gimana? Wah, diem aja Sri ini. Bisa nggak instanya? Harus praktek loh ya. Kalau nggak praktek nggak bisa nanti. Kalian ini kalau di SMK itu kelebihannya praktek. Kalau kalian nggak mau praktek, ya nggak bakal bisa. Kalau cuman ngelihatin tok, ngelihatin aja, ya kawanmu bisa, kamu cuman plonga-plongo. Ya, gimana Sri? Iya itu Pak, Reza diem aja itu Pak. Masa di kelompok saya diem aja. Nyatet nggak mau juga itu Pak. Ini perlu dihukum ini. Nanti Tapi tadi Bapak janjinya saya buat udah jangan berisik, udah Pak. diskusi yang kondusif. Ini saya ngikutin job sheet-nya ya Pak. Ya. Ngikutin langkah-langkahnya aja Pak. Mm-mm. Yang di job sheet. Ya, dari job sheet itu ya ikutin langkah-langkahnya. Ya, kemudian kalau sudah selesai praktikumnya di bawah itu kan ada lembar nih. Ini saya buka ya. Saya buka lembar job sheet. Oke, tolong perhatikan. Perhatikan. Saya tuh nggak buka lembar job sheet biar kalian memahami dulu. Kalau kalian sudah paham, nah, saya bukakan. Nih lembar job sheet-nya. Nah, setelah proses ini selesai, kalian ikuti proses ini. Ya, biar kelihatan. Oke. Setelah proses ini selesai, pada bagian bawah, di sini ada lembar pengamatan. Pada langkah-langkah ini, apa kendalanya? Gitu loh. Ada nggak kendalanya? Mungkin kayak Rianto tadi, filenya korup, atau error, atau apa, dituliskan di sini. Oke? Ada yang lain? Nah, buatlah Tadi kesimpulannya. setupnya hilang tadi juga ikut ya Pak ya? Ya, dituliskan. Oh, filenya korup. Pada langkah ini tidak bisa berjalan. Atau seperti apa. Fungsinya apa toh? Biar kalian itu belajar. Dari kesalahan. Oh, berarti kalau salahnya di sini saya harus seperti ini. Jadi kalian bisa menganalisa. Itulah namanya kelebihannya yang ngambil jurusan komputer. Ya. Jadi cara berpikirnya berbeda. Lebih detail, ya. Dia tahu tentang prosesnya, analisanya tajam dan lain sebagainya lah ya. Makanya kalian nggak rugi ambil jurusan komputer. Karena apa? Dia belajarnya tentang algoritma, berpikir, harus detail. Kalau program salah titik koma salah nanti, ya. Makanya si Reza nanti kalau udah dewasa, kalau nyari suami, ya, orang komputer aja, ya. Karena lebih apa? Lebih detail, lebih perhatian. Nah, karena kode-kode aja diperhatiin, ya nggak aja? Saya dong Pak. Saya dong. Kamu ini kok bisa aja. Ya, yang lain. Ada yang tanyakan nggak? Oh udah selesai Pak. Diapain Pak? Nah, udah selesai. Sini, bawa sini. Bapak koreksi. Ya. Bapak cek. Ayo yang lain. Yang lain, selesaikan. Sambil diskusi, sambil tanya. Ayo, tanya. Silakan. Sudah selesai semuanya. Nah, terus? Sudah selesai ya Ini job semuanya? sheet-nya dikumpul atau di mana ini? Ya, dikumpul, bawa sini, bawa ke depan, bawa tempat meja Bapak. Nanti saya cek hasilnya. Kalau ada yang kurang, nanti dipraktekkan minggu berikutnya. Nanti setelah pulang sekolah bisa diperbaiki ya. Ada yang tanya? Ini kayaknya udah kumpul semua, udah ngumpulin semua. Ada yang tanya nggak? Ada yang
yang belum paham tentang materi hari ini? Ayo. Ada nggak? Saya sedikit sudah paham Pak. Sudah yang paham disampaikan ya? Bapak, Pak. Hari ini berarti kita bisa belajar ya tentang web itu seperti apa, kemudian langkah kerjanya seperti apa, kemudian cara nginstal aplikasi web servernya seperti apa. Nah, untuk pertemuan besok ya, kita belajar tuh buat yang namanya web, mengawali buat web ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya untuk pelajar. Pak, mau nanya Pak, Oh ya, aku gimana aku? nilainya saya banyak benar apa salah Pak? Ini kok, kalau Bapak, yang penting kalian itu ikuti prosesnya. Masalah benar dan tidaknya nanti urusan Bapak yang melihat, ya. Yang penting langkah kerjanya sesuaikan dengan perintah di modul. Ya. Nanti ketika ada kekurangan, kamu akan saya panggil, akan saya beri penjelasan. Kok di sini nih kamu salah, seperti itu, ya. Nanti Iya Pak. ya, yang penting dikumpulin dulu. Kalau udah selesai, nanti kita. Muhammad, ada yang ditanyakan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke, cukup. Untuk hari ini cukup. Sudah paham ya? Untuk hari ini. Ada tugas lagi enggak, Pak? Nah, tugasnya, nah ini. Pinter ini. Siapa ini tadi yang tanya? Saya, Pak. Mustafa. Nah, pada si Mustafa lihat pada modul ajar ya, materi ajar. Tugas kalian nanti membuat makalah. Nah, buka pada materi ajar. Tugasnya ini ya, melakukan observasi. Nah, tugasnya mengetahui macam-macam aplikasi server dan menurut Anda apa kelemahan dan kekurangannya. Diamati, kemudian nanti dijawab di situ. Itu nanti kita review di pertemuan berikutnya. Ya. Nanti kita review di pertemuan berikutnya. Ada yang lain? Nah, gitu loh. Saya seneng kalau seorang siswa itu, saya tugasnya apa, Pak? Saya harus ngapa, Pak? Harus aktif. Enggak, jangan diem aja. Ya? Pak, saya sudah selesai praktek Pak. Oh ya, sini kumpulin. Saya dapat nilai Kumpulin berapa tugasnya, Pak? kumpulin. Lembar pengamatannya kumpulin, Mbak, sini. Saya cek. Ya Pak. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ada yang tanyakan nggak? Cukup Pak. Cukup ya. Kalau cukup, ini gantian nih. Gantian ya. Kawan-kawan, jangan anak-anakku jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih di pandemi, kurangin kumpul-kumpul ya. Kurangin kumpul-kumpul kalau keluar rumah atau ke pasar atau ke supermarket atau main bawa masker ya. Biar nanti enggak Bawa aja ya Pak ya. jadi pakai masa yuk dibawa. Yang dimaskeri hidung sama mulutnya, jangan keningnya, nanti keningnya dimaskerin kayak orang pusing nanti ya. Nah, oke, sekarang gantian nih Rianto yang mimpin doa ya. Mimpin doa agar apa? Agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya dan diridhoi ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Monggo Rianto dipimpin doa. Nah, baik, mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak pesen, ya, tetap tadi jaga protokol kesehatan, hati-hati di jalan, salam ke orang tuamu, ya, titip salam dari Pak Nurmanto. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan jangan lupa tetap belajar di rumah, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.